Mengenal lebih dekat sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia dari Zeto Bandung. Ini salah satu usaha saya juga. Mengawali nanti malam, saya akan sebagai salah satu pembicara dalam bincang santai mengenal lebih dekat sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi bersama pembicara yang lain, Ibu Widi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, dan juga bersama Mas Narso, Mas Atris gitu ya. Kita akan lebih banyak mengenal lebih dekat apa sih itu resi gudang. Nah, ada banyak hal-hal yang mengaturnya. Misalkan kita mulai dengan Undang-Undang Nomor 9 2006, 2011, kemudian juga PP 36 tahun 2007, dan kemudian PP 70 2013. Ada dua itu, PP-nya itu sendiri dan penjelasannya. Dan kemudian salinan Permendak nomor 14 itu menjelaskan bahwa ada 20 komoditi, dan itu termasuk juga perkebunan ya yang dekat dengan kita. Ke-20 itu adalah gabah, beras, jagung, kemudian kopi, kakao, teh. Nah, ini perkebunan yang dekat dengan saya ya. Kemudian ada kopra, gula kristal putih. Kemudian ada pala, lada, gambir, rotan, ikan, rumput laut, garam, ayam karkas beku, timah, bawang merah, dan kedelai. Nah, ini contoh kasus yang sudah jadi. Nanti Mas Narso akan membawakan sistem resi gudang kedelai gitu. Ide itu ada waktunya. Jadi kadang-kadang ada ide atau program yang sudah dikenalkan sejak dulu ya, tapi tidak apa ya, tidak dilaksanakan dengan baik. Misalkan ide itu, misalkan saya sudah punya ide online trading itu sejak tahun 2001, 20 tahun yang lalu saya gembar-gembar online trading. Tapi pada saat itu memang trader itu lebih suka offline ya. Kalau membeli teh ya, sebentar, mana teh Anda? Ini teh wangi ya, minum dulu. Segar. Lebih suka dalam lelang benar-benar melihat, oh ini ya yang akan dilelang, diicipin. Jadi istilahnya online trading belum belum menggigit. Ide saya saat itu, kalau setiap minggu ada yang namanya lelang ya, hari Rabu misalkan di Jakarta jam 11 siang, itu di belahan bumi sana malam. Dan juga kalau nggak datang, nggak tahu apa yang terjadi lelang di Jakarta gitu. Tapi kemudian to the point aja, misalkan sistem resi gudang sebelum pandemi dengan pas sekarang pandemi ya,
apalagi nanti setelah pandemi ya. Sebelum pandemi mungkin frekuensi kita belum cocok ya, belum cocok, para trader, para owner belum cocok ya. Tapi masalahnya sekarang adalah banyak orang, banyak owner, banyak perusahaan yang harus survive itu. Jadi istilahnya dalam kondisi yang susah ini gudang makin penuh. Tidak hanya gudang pabrik ya, tapi biasanya di perkebunan tuh memiliki gor ya, memiliki gor. Istilahnya itu gedung olahraga penuh juga dipinjam itu untuk ya nyimpan produk-produk dari pabrik yang membludak gitu ya. Nah, kenapa sekarang belum saatnya? Ayo, belum saatnya kita melirik yang namanya sistem resi gudang. Padahal dengan adanya sistem resi gudang yang sudah terstandar ya, itu akan bisa memiliki 70% cash flow. Apakah itu sudah terjual atau belum? Asalkan nanti akan ada kesesuaian ya dengan lembaga pengujinya, dengan pihak asuransinya, kemudian lembaga pengawas kesesuaiannya bilang oke, kemudian disetujui oleh BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, gitu ya. Istilahnya belum terjual pun, dengan standar yang ada, dengan prosedur yang ada dari BRI, apalagi BJB ya, itu yang terkenal kalau sudah dapat sertifikatnya, BJB itu tidak akan 1 jam, itu bisa oke, 70% cash flow, nah gitu kan. Nah makanya SNI itu yang harus dipegang, karena penggudangan di Indonesia atau di negara tropis itu musuhnya adalah humidity. Beda dengan warehouse yang ada di luar negeri sana, di subtropis ya. Di subtropis itu karena kondisinya yang humidity-nya rendah, nggak bermasalah. Tapi di tropis ini gudangnya harus terstandar. Bagaimana mengendalikan humidity itu? Itu yang akan kita bincang-bincangkan nanti malam, mengenal lebih dekat sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Jumat malam 24 September 2021 pukul 19 sampai 21. Mudah-mudahan member dari Asosiasi Teh Indonesia, Dewan Teh Indonesia, apapun asosiasi tentang teh, tentang kopi, rempah, apapun yang berkenaan dengan 20 komoditi tadi, mari kita tingkatkan mutu gudang kita, sehingga cash flow-nya itu akan bisa lebih ada gitu ya. Karena jangan sampai pemetik pun yang akan mengambil panen di lapangan itu tidak terbayar. Dan ingat ya, kita tidak bisa menyetop pertumbuhan pucuk teh, menyetop pemetikan ceri gelondongan dan produk-produk lain. Jadi semua harus berjalan. Cash flow walaupun susah harus berjalan. Gudang harus makin lama makin kosong gitu ya. Permasalahannya kalau sudah terjual pun kontainer juga masih ngantri. Itu. Saya kira jumpa nanti malam dalam bincang santai mengenal lebih dekat sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.